mendengar lagu Iwan Fals tadi, saya jadi mengingat lagi apa yang disampaikan Bang Refli tadi. Kalau pada saat undang-undang lain itu dinamikanya luar biasa, tapi untuk undang-undang MD3 ini tiba-tiba semuanya bisa menyanyikan lagu setuju ya Bang Refli ya. termasuk Gerindra ya. Nah ini saya berarti kalau Bang Ferry Gerindra yang biasanya kadang kalau masalah undang-undang tuh ada pro dan kontra, mungkin lebih sering kontranya. Tiba-tiba di sini semuanya setuju. Apa yang bisa menyatukan semuanya DPR ini terkait dengan undang-undang ini? Saya pertama bukan anggota DPR, tapi saya tadi ingin mengkritisi alurnya, bahwa sebenarnya ini kan revisi undang-undang. Jadi harusnya dari revisi undang-undang itu ada daftar inventarisasi masalah yang mau direvisi. Usulan itu disampaikan ke DPR. Pertanyaannya ini perlu klarifikasi, di dalam daftar inventarisasi masalah itu terdapat tidak revisi-revisi mengenai pasal-pasal yang sekarang diributin, baik yang menyangkut tentang perubahan formasi kepemimpinan, atau mungkin yang sekarang lebih disoroti adalah mengenai soal imunitas, kekebalan, terus yang satu lagi itu. Nah, itu penting untuk kita dapatkan informasi mengenai itu, karena kalau kita tahu bahwa misalkan di dalam daftar inventarisasi masalah yang disampaikan pemerintah kepada DPR, berarti yang salah artinya beban itu ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau misalkan di dalam usulan yang daftar inventarisasi masalah yang ada di dalam kementerian disampaikan kepada DPR, dan di dalam DPR menambahkan pasal-pasal yang tadi yang di kemudian hari sekarang menjadi kontroversi, ya menurut saya memang kalau mengenai hak imunitas, mengenai kekebalan, terus kemudian pemanggilan, ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya oleh teman-teman DPR diambil dalam rangka untuk kemudian meningkatkan kapasitas dan efektivitas DPR. Nah, tapi juga saya ingin menyoroti bahwa Menteri Hukum dan HAM ini kan dari PDIP ya, dan kalau kemudian dia dengan gampang menjawab kontroversi mengenai undang-undang yang sangat penting ini dengan menyampaikan bahwa dia lupa menyampaikan kepada Presiden, dan apalagi sekarang Presiden dengan gayanya terus nggak mau atau belum tanda tangan, menurut saya ini drama yang dipertontonkan oleh sesama satu partai nih, Jokowi ya sama, terus dari PDIP ya, Menteri Hukum dan HAM-nya juga sama. Jadi menurut saya ini... Artinya Anda mengatakan apa yang disampaikan Pak Yasona itu tidak masuk akal, dia tidak lapor. Tukang tipu. Menteri ini kalau dia kemudian nggak menyampaikan kepada Presiden, menurut saya layak untuk dipecat lah. Masa undang-undang yang kontroversial seperti ini kemudian itu dianggap nggak salah gitu loh, nggak fatal tindakannya, nggak melaporkan perkembangan. Kalau misalkan taruhlah daftar inventarisasi masalah Pak Presiden, yang saya sampaikan kepada DPR sebelumnya adalah daftar inventarisasi masalah yang nggak ada pasal-pasal ini. Tapi dia kan harusnya secara berkala update, kemudian melaporkan kepada Presiden bahwa ternyata dalam perkembangan pembahasan di DPR terdapat perkembangan daftar inventarisasi masalah, penambahan pasal-pasal yang saya khawatirkan Pak Presiden nanti akan menjadi kontroversi. Harusnya kan sudah seperti itu. Dan menurut saya Presiden kemudian apalagi baru tahu masalah ini dengan terhenyak sepertinya seakan-akan tidak mau tanda tangan. Ya emang gayanya aja gitu. Tapi sebenarnya dia tahu, tapi terus kemudian karena itu kontroversi, terus gayanya pura-pura kayak pro rakyat gitu loh. Nah, menurut saya sekarang kan ada hak juga dari masyarakat. Kalau merasa ada ketidakpuasan, juga masih ada jalurnya. Bisa bahwa review. Mas Refli dan teman-teman, Mbak Siti, Ibu Siti, jadi masih bisa ada saluran untuk melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, mana pasal-pasal. Tapi jangan kayak Presiden, maksudnya manggil pendapat para pakar hukum, terus maksudnya juga apa, terus kemudian dirubah dengan mekanisme seperti apa kan juga enggak. Kalau Anda di posisi Presiden, apa langkah maksimal yang paling elok bisa dilakukan sekarang? Pertama saya pecat tuh Menteri Hukum dan HAM. Ini kedua kebijakan. Dari pertama dilantik, besoknya aja udah membekukan P3 sama Golkar. P3. Besok tuh hari kerja. Hari ini dilantik, besok kerja.
yang dikerjain itu membekukan P3. Memang dari awal ini Menteri Hukum dan HAM emang bekerja sebagai itu politisi partai PDIP. Itu jelas. Bukannya malah apa ini segala macam. Coba perhatiin. 1 hari kerja pertama Menteri Hukum dan HAM ini langsung bekuin P3. Oke, kritikan. Jadi, ya begitulah kira-kira. Kritikan Pak Ferry cukup pedas sekali untuk Pak Yasona sebagai masih tetap Menkumham. Gerindra beliau ini. Masih datanya memang masih Gerindra sebagai oposisi pasti begitu. Itu hari pertama loh, Bu Siti. Coba perhatiin Menteri Yasona ini. Ya, kalau menurut saya begini ya, Bang Refli. Jadi dalam hal-hal yang krusial seperti ini, bukan hanya sekarang bahas undang-undang D3, tadi yang disampaikan. Budaya kita ini, Pak, baik partai yang dikatakan oposisi atau ini koalisi sudah dalam DPR, ini kita terbiasa. Dulu ada namanya, walaupun bukan mekanisme ya, kita konsultasi antara presiden dengan DPR. Semua pimpinan fraksi diajak, pimpinan DPR ada. Tapi kenapa untuk hal semacam ini? Kalau emang keberatan Menkumham ini menyampaikan ke presiden, bilang ke pimpinan DPR, yuk saya fasilitasi, kita konsultasi dengan presiden. Jadi jangan dibikin sekarang sudah bebannya bermasalah. kasihan, seolah-olah sepertinya di DPR semua. Saya bukan bela teman-teman DPR, tapi maksud saya tertarik, Anda kan sebagai pembuat undang-undang, Pak Cucun. Pada saat proses pembuatan undang-undang ini, komunikasi DPR dengan pemerintah pada saat itu baik-baik saja? Ya, atau selama mungkin ini ada banyak kita masalah? membahas undang apapun, begini ya, bukan masalah baik-baik saja atau tidak. Ini saya bilang kenapa tadi presiden buruk. Bukan hanya undang-undang 3, nanti setiap undang apapun yang dibikin, ketika misalkan ini tekanan dari masyarakat, ya bisa saja ada kelompok masyarakat, mohon maaf nih ya, misalkan ini kepentingannya, padahal kita berpikir untuk kesejahteraan atau segala macam, ketika itu ada orang yang bayarin, tekan nih DPR atau presiden supaya tidak menentangani, bisa saja, jangan berbicara undang-undang ini. Saya berpikir ke depan bagaimana bangsa ini, Bang Refli yang paham tentang tata kelola negara sebagai pakar hukum tata negara. Kalau undang-undang ini kan baru sejarah yang luar biasa. Ada undang-undang yang sudah diketok bersama pemerintah. Tidak ada urusan sekarang berbicara bagaimana hubungan antara pemerintah dengan DPR. Harusnya itu kan. Gini aja Pak Cucun, kan sebenarnya presiden nggak usah pakai action gini lah. Toh dia nggak tanda tangan apa enggak, undang-undang ini menurut mekanismenya tetap akan berlaku. Nah, masyarakat pun juga misalkan ada yang misalkan keberatan, tetap ada jalurnya. Nah, menurut saya udah gitu. Itu menurut saya yang terbaik lah daripada sekarang melakukan tambahan drama, mengundang para pakar ke istana. Itu menurut saya ngawur lagi presiden nih gitu. Jadi rasanya memang apalagi kelihatannya presiden kurang punya perhatian terhadap masalah-masalah yang hukum yang kayak gitu-gitu kurang perhatian, tindak pidana korupsi dan segala macam. Mikirnya infrastruktur aja sekarang, apalagi sekarang infrastruktur dievaluasi, mungkin lagi agak ruwet, terus mungkin elektabilitasnya lagi turun ngedrop, dia mikir itulah tambah pusing. Gitu ya. Jadi mungkin ini terus kemudian diambil momennya untuk jadi citranya seolah-olah dia dalam posisi memihak kepada rakyat, padahal pembantu presidennya dia yang satu partai sama presiden ini itu kita harus usut. Nggak mungkin dengan menyederhanakan masalah saya belum lapor, saya lupa lapor, gua pecat aja orang menteri yang kayak gini. Ini cukup menarik kalau tadi Pak Cucun mengatakan ini sebenarnya pada saat proses pembuatannya begini. Iya. Pak Ferry juga punya pandangan yang lain. Saya nanti akan mendengarkan bagaimana komentar dari Bu Siti Zuhro dan juga Pak Refli. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.